Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas teori belajar menurut aliran behavioristik. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Ada Nurfatin Atia, Nabila Azara Umanahu, Fatmawati Haulusi, Afrizal Muhram Mbisa, dan Susti Safrudin. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, mari kita berkenalan dengan tokoh-tokoh behavioristik. Tokoh-tokoh aliran behavioristik ini dalam perkembangannya ada banyak tokoh ahli yang berkarya mengenai teori ini. Di antaranya ada Ivan Petrovich Pavlov, Edward Thorndike, John B. Wheatstone, dan Clark Hall. Kita masuk pada pengertiannya ya. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku. Dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Selanjutnya ada contoh mengenai teori behavioristik. Anak belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Namun, menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Namun dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru, stimulus, dan apa yang dihasilkan oleh siswa, respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi dan tidaknya perubahan tingkah laku dari siswa tersebut. Selanjutnya ada prinsip aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespon secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai reinforcement, penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan. Oleh karena teori ini berawal dari adanya percobaan sang tokoh behavioristik terhadap binatang, maka dalam konteks pembelajaran ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan. Yang pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Yang kedua, teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, sebab inilah yang dapat diamati, sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Yang ketiga, reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respons merupakan faktor penting dalam belajar. Respon akan semakin kuat apabila reinforcement, baik positif maupun negatif, ditambah. Ciri-ciri teori belajar. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada bentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Dan yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kelebihan teori behavioristik yang pertama,
membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Dan yang ketiga, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi orang dewasa lantaran suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Kelemahan teori behavioristik. Yang pertama, pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Dan yang terakhir, penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa baik hukum verbal maupun fisik justru berakibat buruk. Kesimpulan, aplikasi teori belajar behavioristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya, sehingga model yang paling cocok adalah drill dan praktis. Contohnya, dimanfaatkan di pendidikan anak usia dini, TK untuk melatih kebiasaan baik, karena anak-anak sangat mudah meniru perilaku yang ada di lingkungannya dan sangat suka dengan pujian dan penghargaan. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, teori behavioristik ini banyak digunakan antara lain untuk melatih percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kami tentang teori belajar menurut aliran behavioristik. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.